adalah talk show terakhir dari rangkaian acara Education Fair 2023 dan mungkin Bapak Ibu hadirin yang eh, sudah duduk di kursi-kursi paling belakang atau di kursi-kursi yang bagian belakang bisa untuk maju lagi. Mungkin bisa kita mengisi kursi-kursi yang paling depan dulu ya, biar kita lebih rapat dan juga biar yang datang di akhir nanti atau yang menyusul bisa ikut duduk dan juga mendapatkan tempat yang lebih depan lagi. Monggo Bapak Ibu semuanya, para hadirin dari acara Islamic Edu Fair 2023 yang akan mengikuti kegiatan talk show pada malam hari ini. Kami harap untuk bisa mengisi kursi di bagian depan dulu, kita rapatkan dulu karena pada malam hari ini kita akan membahas talk show tentang Ayo Mondok. Masya Allah, sesuai dengan tema kita pada acara Islamic Edu Fair 2023 ini yaitu adalah tentang bazar, pondok pesantren dan juga sekolah-sekolah Islam. Maka di talk show terakhir ini kita akan membahas tentang Ayo Mondok, jemput masa depanmu di pesantren. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, malam yang bahagia ini, malam ketiga dari rangkaian acara dan alhamdulillah pada malam hari ini juga adalah acara terakhir dari Islamic Education Fair 2023. Dan kami sampaikan juga kepada mungkin para hadirin yang baru hadir pada hari ketiga ini, yaitu adalah Islamic Education Fair 2023 merupakan sebuah pameran pendidikan yang bertujuan untuk memudahkan wali murid dan calon siswa dalam mendapatkan informasi sekolah Islam terbaik. Islamic Education Fair 2023 ini tidak hanya memberikan informasi pendidikan saja, melainkan juga informasi program dalam mengembangkan minat dan bakat serta kreativitas siswa. Islamic Education Fair 2023 diikuti oleh puluhan sekolah Islam, lembaga pendidikan Islam dan juga pondok pesantren. Islamic Education Fair 2023 diselenggarakan pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober pada malam hari ini di venue As-Salam Hypermarket. Dan rangkaian acara keseluruhan ini adalah berupa talk show, pameran stand, tablik akbar serta beragam kategori lomba yang akan memeriahkan rangkaian acara pada hari ini dan juga sudah terlaksana semua seperti tadi pagi dan juga siang hari. Kemarin ada lomba-lomba yang tadi sore sudah ada pengumuman juara-juara lombanya, lalu di bagian hall dalam dan di belakang Bapak Ibu semuanya yang ada di sini ada pameran-pameran, bazar-bazar dari sekolah-sekolah Islam, produk-produk Islam dan juga pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah. Dan yang kedua, selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti dan kita wajib melanjutkan perjuangan dakwah beliau sampai akhir hayat. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan juga melaksanakan dakwah-dakwah Islami keseluruhannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan dulu selamat datang kepada kedua pemateri kita yang akan mengisi kegiatan pada talk show malam hari ini. Baik, kepada Ustadz Muhtadi Kadi yang sudah hadir pada malam hari ini, kami ucapkan selamat datang di talk show hari terakhir. Talk show sebagai penutup dari rangkaian event akbar ini dengan penuh tamu undangan, penuh dengan kegiatan-kegiatan dan juga diisi oleh ustadz-ustadz asatidz, kiai yang luar biasa telah mengisi rangkaian acara pada 3 hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang tema Ayo Mondok, jemput masa depanmu di pesantren. Dan juga kami ucapkan terima kasih
kepada seluruh sponsor dan pendukung acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Official Islamic School. Terima kasih kepada Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Kami ucapkan terima kasih kepada Mahat Tahfidzul Quran Isi Karima, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Kami ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Al Salman Al Farisi, Al Azhar International Islamic Boarding School, Pondok Pesantren Darus Syahadah dan Yayasan Al Abidin. Kami ucapkan juga terima kasih untuk official sponsor manajemen. Kami ucapkan terima kasih kepada Limatur, Delawu Group, Muhari Motor 651 dan Halal Sinergi. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih atas media partner Dewan Syariah Kota Surakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Dakwah, Majelis Tafsir Al-Quran, Ikatan Alumni Darus Syahadah, Masjid Al-Muhkim, Muslim Designer Community, Islamic Center Karanganyar, Radio Dakwah Syariah, Radio Isi Karima, dan Dakwah Media Indonesia. Serta kami ucapkan terima kasih kepada official venue, yaitu As-Salam Hypermarket dan Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam. Kami ucapkan terima kasih juga untuk official event organizer, yaitu ada dari Al-Muhkim, tim Ustadz Salim, Halal Sinergi Syariah Organize, dan Alim Event Organizer. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan juga aspek yang telah membantu dan mendukung kegiatan selama 3 hari ini di Islamic Education Fair 2023. Kami umumkan sekali lagi kepada seluruh hadirin Bapak Ibu semuanya yang hadir di As-Salam Hypermarket dan juga di acara Islamic Edu Fair 2023. Setelah ini akan ada talk show yang akan kami laksanakan di panggung utama. Kami harap kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa hadir. Di panggung utama kita bersama-sama menyaksikan talk show terakhir di hari ketiga yang berbahagia ini. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung nyari pondok buat anak-anaknya, bagi Bapak Ibu yang masih bingung kira-kira mau disekolahkan di mana, semuanya baik dan kita lihat kita harus mencari yang mana, kita cek dulu, kita ikut dulu talk show pada malam hari ini bersama Ustadz Kiai Haji Mustaqim Safar dan Kiai Haji Muhtadi Kadi dalam tema Ayo Mondok Jemput Masa Depanmu di Pesantren. Baik, dan tidak menunggu lama lagi, kami undang dengan hormat Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi dan juga Bapak Kiai Haji Mustaqim Safar. Kami persilahkan untuk bisa naik ke atas panggung, monggo. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah hadir di depan kita semuanya Bapak Ibu, hadirin dari event Islamic Education Fair 2023. Ada Bapak Kiai Haji Mustaqim Safar. Assalamualaikum Bapak, alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi. Assalamualaikum Pak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, hadirin yang berbahagia, kita akan membahas tentang tema yang luar biasa, tema inti dari semua bazar yang ada di sini. Tema inti dari kegiatan kita selama 3 hari ini sebagai penutup dari rangkaian acara, yaitu adalah talk show. Kita akan membahas tentang Ayo Mondok, Bapak. Jadi bagaimana tentang
menjemput masa depan di pesantren. Seperti judul yang sudah tertera di belakang ini besar sekali. Ayo mondok, jemput masa depanmu di pesantren. Mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Mustaqim Safar tentang sebenarnya bagaimana pondok pesantren itu dan juga bagaimana kita cara menjemput masa depan itu di pesantren gitu. Mungkin kalau orang-orang secara umum melihatkan sekolah umum atau universitas umum dan lain sebagainya, bedanya apa dengan pondok pesantren itu? Monggo Bapak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu haqqa hamdih, wa nashkuruhu haqqa syukrih, wa na'buduhu haqqa ibadatih, wa nujahidu fi sabilihi haqqa jihadih, wa natawakkal alaihi haqqa tawakkulih, wa salawatullah wa salamuhu ala khairi khalqihi nabiyhi wa rasulih, wa ala alihi wa sahbih, wa man sara ala nahjih, wa tada bihadihi ila yaumil liqa'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan guru kita, Ustadz Muhtadi Kadi LC dari Insan Cendekia Ustadz ya. Dari Ihsanul Fikri ya, Insan Cendekia sini nggih. Ihsanul Fikri. Kemudian Mas bosnya Mas siapa ini? Mas Hanan. Oke, Mas Hanan, Masya Allah. Ini terima kasih, ini kita ketemu di sesi terakhir. Kata Mas Hanan ini intinya. Karena seluruh acara yang digelar pada 3 hari ini intinya bagaimana kita ayo mondok. Mengajak, memotivasi generasi muda untuk bisa mengenyam pendidikan di pesantren. Jadi ini talkshow Mas nggih, jadi santai. Ini saya dan Pak Yai Muhtadi ini diem nanti, hostnya ora aktif gitu ya. Jadi begitu. Jadi baik tadi ditanyakan Mas Hanan tadi apa sih bedanya sekolahan umum dengan sekolah pesantren? Apa yang kita dapat yang lebih daripada di sekolah umum? Iya. Baik Mas, kalau di pesantren itu kalau urusan pelajaran artinya dari sisi intelektual atau dari sisi membangun kecerdasan saya pikir enggak terlalu beda. Bedanya kalau di pesantren itu adalah karena di situ sistem belajarnya itu lebih intens, lebih banyak didampingi, lebih banyak dicontohi, lebih banyak dibimbing, dan waktunya juga lebih lama. Jadi di situ kita rasakan kelebihannya. Saya yakin beliau Pak Kiai Muhtadi ini juga sama dengan kami praktisi pesantren ya. Jadi saya hidup dari tahun 80 sampai hari ini di lokasi pesantren terus. Jadi kami pernah juga sekolah di umum, bahkan baru kali ini kami merasakan sekolah di umum. Jadi kelebihannya diantaranya karena pendampingannya, pembimbingannya, sehingga pelajaran kalau mungkin di sekolah umum itu juga didapat, tapi di pesantren itu untuk istilahnya tahwil ilmi ilal amal, yaitu transfer dari pengetahuan menuju sebuah akhlak, menuju sebuah menjadi sebuah karakter. Itu insya Allah lebih begitu Mas, di antara sedikit yang lebih dari sekolahan umum begitu. Tapi nanti bisa ditambah lagi ini. Oke, Masya Allah, baik, itu tadi dari Ustaz Mustaqim, luar biasa penjelasan tentang pondok pesantren. Nah, saya sekarang mau tanya juga ke Ustadz Muhtadi. Kalau dari jenengan, kira-kira pandangan pesantren itu seperti apa? Dan juga ini mungkin banyak sekali wali murid yang sedang mencarikan anaknya ke pondok pesantren yang ada di bazar kita. Nah, kira-kira seperti apa sih pondok pesantren kalau bagi pandangan jenengan itu? Monggo Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Guru kita, kiai kita, Bapak Kiai Haji Mustaqim Safar, dan para bapak kiai dan alim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan ada Ustadz saya juga, Ustadz Khalid dari Pondok Pesantren Haromen. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustadz. Safadhal ijlisuna ma'aya. Dan Mas Hanan, teringat lagu Hanan, ya Hanana, ya Hana, itu khas pesantren. Tapi beliaunya santri modern karena rambutnya panjang. Kalau di pondok kena ikop gundul dia. Digundul ya Ustaz ya. Oke. Ada sebuah ungkapan dari guru dan kiai kita. Al-wujuhu jamilah fi kulli makan. Wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang tampan itu bisa ditemukan di berbagai tempat. Walakinnal uqul wal qulub jamilah. Sa'uba ijaduha. Akan tetapi akal yang indah, hati yang menawan itu susah ditemukan. Illa kecuali fil ma'had al-islami, kecuali di pondok pesantren. Kita sebagai orang tua, siapapun mereka adalah ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Maka ikhtiar yang terbaik di antara ikhtiar-ikhtiar yang ada adalah memilihkan tempat yang kondusif, memilihkan teman yang soleh dan solehah. Karena teman dan lingkungan inilah yang sangat memengaruhi kepribadian seseorang, lebih-lebih seusia anak-anak kita. Jadi kalau ayo mondok, itu adalah kalimat yang menjadi rumusan utama. Kita memiliki anak-anak yang tidak hanya sukses dunia, tapi juga akan menggandeng tangan kita di surga. Bapak Ibu, malam ini sebenarnya bulan purnama, indah nian, tapi sayang tertutup oleh langit-langit yang ada. Ada sebuah ungkapan juga. Lan takunal qamaru ra'ian idza lam yuhasir bihadaz zulam. Rembulan itu tidak akan pernah bisa nampak indah apabila tidak dikelilingi dengan gelap malam. Saya ulangi lagi kata-kata ini, kalau toh memang indah tolong dicatat dan jadikan update status. Siap, saya catat Ustaz. Wah, sudah siap ini. Lan takunal qamaru ra'ian. Rembulan tidak akan pernah nampak indah idza lam tuhasir bihadaz zulam, apabila tidak dikelilingi, diselimuti oleh gelap malam. Anak-anak kita kalau diminta mondok nak, enggak mau. Kenapa? Gak ono HP, gak ono TV. Mondok nak, enggak mau. Masakannya pondok gak enak. Tempe tahu, tempe tahu. Esok digoreng, sesok nih digodok, dibacem. Jarene wong biyen bocah mangan tempe kopoken. Pondok itu identik dengan sebuah, ngapunten, penjara. Tapi penjara yang suci. Itu ibaratnya adalah malam yang gelap. Tetapi ketika anak-anak kita dan kita sebagai orang tua tirakatan, anak di pondok
juga mau tirakatan poso Senin Kemis. Orang tua juga mau poso Senin Kemis. Anak di pondok mau bangun malam, orang tua juga mau bangun malam. Mereka berpisah secara jasad, tapi bertemu di dalam hati di Lauhil Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak dia akan menjadi rembulan-rembulan yang bersinar. Sehingga kata Mang Haji Roma Irama kan indah banget tuh. Hai malam bulan purnama kan. Nek jenengan kepengen melihat malam ini syahdu indah, pulanglah lewat Selo. Nggih Pak Yai. Merapi itu, Masya Allah luar biasa. Apalagi bersama dengan istri dan anak. Dunia kayak WEDW. Saya kembalikan kepada Mas Hanan. Baik, itu tadi yang Masya Allah. Banyak sekali kata-kata indah yang keluar ya. Jadi Pak Ustadz tadi yang saya catat, rembulan itu tidak akan pernah nampak indah jika tidak diselimuti oleh gelapnya malam. Masya Allah. Tapi ini banyak lampu, jadi kita nggak bisa ngeliat bulannya Ustadz ya. Jadi itu tadi tentang pondok dan juga tentang pesantren yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita. Mungkin sedikit membuka di sesi talk show kita pada malam hari ini, dan juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhtadi tadi tentang bahwasanya saya mengutip dari kata-kata jenengan bahwa pondok itu seperti gelapnya malam itu tadi. Jadi seperti ibaratnya penjaranya yang suci lah itu ya tadi ya. Seperti itu, dan mungkin di sini ada orang tua yang membujuk anaknya itu cukup sulit, Ustadz, ya, dalam ajakan memondok untuk gitu kan. Misalkan anak-anak setelah dari sekolah, misal SD gitu, dari SD yang umum atau SD yang biasanya setiap hari dijemput pulang ke rumah, lalu ada orang tua yang ingin memondokkan anaknya, lalu ternyata sulit. Nah mungkin bagaimana kalau dari pandangan Ustadz, cara para orang tua ini untuk bisa membujuk anaknya yang mungkin sulit untuk diajak untuk ke pondok? Mungkin dari Ustadz Mustaqim dulu, monggo silahkan Ustadz. Baik, ya Mas Hanan. Saya sendiri juga begitu. Kemarin saya sebelum kemari itu membawa anak saya putar-putar. Oh, Masya Allah. Ke berbagai pesantren. Karena mau tak jujuk sini, dia merasa tidak puas kalau cuma lihat brosurnya. Oh, mau hanya langsung. lihat gambar. Iya, mau Maka langsung. saya sebelum ke sini, itu kami putar-putar dari Ibnu Mubarak, Iskarima, Salman Al-Farisi, Semua sampai dicoba. Darul Fitrah, sampai di sini. Memang orang tua rata-rata begitu. Tapi alhamdulillah Mas, kalau sulitnya anak saya itu bukan sulit untuk mondok. Anak saya sudah terpikir sejak awal itu kalau sudah begitu selesai SD, itu yang dipikir nggak ada sekolah lain kecuali pondok. Kenapa? Di antaranya adalah karena anak-anak kami sudah terbiasa kami akrabkan dengan pesantren. Kita temukan dengan teman-temannya yang kakak-kakak kelasnya yang pernah nyantri. Kemudian kita juga biasa kita ajak keliling di pesantren. Kemudian juga sering kita berikan gambaran-gambaran. Kalau kebetulan ini anak tamat SD itu sudah sedikit bisa berpikir. Kalau itu dipantau oleh orang tua terus. Tapi kalau dilepas, saya yakin anak ini kurang bisa menilai tentang apa kelebihannya anak-anak yang diarahkan oleh orang tuanya, didisiplinkan dengan anak-anak yang dilepas bebas. Justru kalau tidak didampingi, mungkin kecenderungannya memilih yang bebas. Kalau kecenderungan memilih yang bebas, mesti milihnya bukan pesantren nanti begitu. Tapi karena anak ini sudah tahu kelebihan kekurangannya, bahkan kita juga sudah tunjukkan bahwa hal ini tidak benar dan hal demikian banyak didapati di kehidupan-kehidupan
yang bebas, bukan seperti yang terbimbing, terarah di lingkungan pesantren, maka akhirnya anak ini kemudian ingin ingin keluar dari seperti yang dia sudah pahami itu. Oleh karena itu memang dengan cara pembiasaan. Jadi kita biasakan di lingkungan keluarga, dari jauh-jauh sudah kita sampaikan bahwa nanti ya kita kadang-kadang agak sedikit mas. Kalau dulu kan orang tua itu sering kalau nakal engko tak lebokke pondok begitu. Sekarang saya balik ya. Kalau kamu nanti tidak mondok, nanti kamu jadinya seperti yang dia lihat sendiri. Kita tidak seperti yang dia lihat sendiri dan dia tidak tertarik dengan, karena apa? Karena sudah dibiasakan. Jadi alhamdulillah kalau seperti anak-anak kita, barangkali termasuk anaknya Pak Yai Muhtadi juga, karena beliau hidup di pesantren, itu kalau bingung itu bukan bingung saya akan mondok atau tidak untuk menentukannya, tetapi saya akan mondok di mana, begitu ya. Ini alhamdulillah anak kita semuanya sudah seperti itu karena memang sudah kita biasakan. Seperti saya dulu, Mas Hanan ya, ini menepak ke awake dhewe. Saya dulu sejak kecil kelas 4 itu sama Pak Di saya itu sudah diajak sowan Pak Yai. Nah, dulu nama Pak Yai Muhtar Hadi di Walen sana. Beliau bincang-bincang sampai malam. Beliau punya tujuan ke Pak Di saya itu, saya diajak. Saya belum bisa nangkap pembicaraan, tapi karena saya itu sering diajak, beliau bincang-bincang sampai jam 11 malam, saya cuma tidur. Kemudian saya didoakan sama Pak Yai itu, dipegang kening saya, kemudian didoakan. Akhirnya saya nggak ada pikiran lain kecuali saya nanti ingin mondok, ingin jadi seperti Pak Yai, karena saya didekatkan terus. Jadi mesti harus ada pembiasaan begitu. Karena kalau tadi Ustadz menyampaikan bahwa an-nas ala dini khalilihim, begitu kira-kira Ustadz ya, tadi sampaikan bahwa orang itu mesti akan akrab dengan tata cara orang yang diakrabi. Ya. Oleh karena itu kalau kita dibiasakan orang lingkungannya, keluarganya, kemudian teman-teman yang kita dekatkan dengannya itu orang-orang yang baik, orang-orang yang ke pesantren, insya Allah dia akan lebih tertarik ke pesantren, nanti akhirnya akan tumbuh rasa begitu. Begitu Mas Hanan. Baik, Masya Allah, matur nuwun. Itu tadi lebih ke pembiasaan berarti ya. Dari kecil kalau bisa orang tua memang sudah membiasakan, jika memang itu mau dipondokkan, dibiasakan dipertemukan dengan lingkungan pondok dan santri dan lain sebagainya begitu ya Ustaz. Baik. Oke, kalau untuk tips misalkan kita kalau misalkan itu tadi sudah yakin ini mau ke pondok nggih, sudah yakin ini setelah ini akan ke pondok. Nah, lebih milihnya itu bukan tentang mau mondok atau tidaknya, tetapi lebih milihnya itu mau pondok di mana. Nah, kalau seperti itu misalkan ada wali murid yang memilihkan untuk itu, kira-kira tips dari Pak Ustadz ini untuk memilih pondok yang terbaik untuk anak itu kira-kira seperti apa Ustadz Muhtadi? Pilihan orang tua itu belum terbaik untuk masa depan anak. Mungkin ini agak otoriter ya. Maksudnya agak otoriter dalam artian kita harus jangan saklek dan kita harus sebagai orang tua juga harus memiliki jiwa-jiwa yang lapang. Meskipun dia anak kita, harus kita kasih space bagian untuk diskusi. Kita dengan mengajak mereka ngobrol dari hati ke hati. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak Kiai, dikenalkan pondok A, B, C, D dengan kelebihan dan kekurangan. Dan saya yakin orang tua tahu betul kemampuan putra-putrinya. Karena anak satu pasti tidak sama dengan anak yang kedua, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, disinilah
kita memberikan jembatan kepada anak-anak kita. Nak, kamu mau kemana? Ke Al-Azhar. Biar seperti Ustadz Abdus Somad. Oke, kalau begitu nak, di Jawa Tengah kira-kira pondok mana yang bisa menghantarkan itu? Kamu ingin menjadi apa nak? Saya ingin kuliah di UGM, Bapak. UGM itu apa? Universitas Golek Mertua. Oh, kalau gitu langsung nikah aja. Dan saya tadi melihat keliling stan-stan yang ada, Masya Allah. Menurut saya, pondok pesantren di Jawa Tengah ini, terutama yang terwakili di sini, sudah lebih dari cukup menghantarkan anak-anak kita tidak hanya sukses di dunia, tapi bahagia di akhirat. Karena sukses belum tentu bahagia. Kalau bahagia itu mesti sukses. Suksesnya di dunia, kesuksesan itu membuat kebahagiaan di akhirat tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang tuanya, karena dia yang akan bisa memberikan syafaat dan memberikan mahkota terindah di akhirat nanti. Itu di Jawa Tengah. Ma'ahid-ma'ahid yang ada sudah ada. Maka ada sebuah ungkapan begini, para santri pakai songkok, goreng tempe pakai minyak jelantah. 2023 kok ora mondok, ora bahaya tah. Ora bahaya ta nek 2023 ora mondok ya. Banyak sekali bazar, masa 2023 nggak mondok ya Ustaz ya. Betul Masya Allah. Itu tadi bahwasanya untuk tips memilihkan pondok untuk anak itu kita lebih mengajak diskusi anak kita, dan juga sebenarnya anak kita ini inginnya kemana. Nah, tugasnya orang tua itu mengarahkan, bukan gitu ya Ustadz? Gitu. Dan mungkin dari Ustadz Mustaqim nih, tentang tips memilihkan pondok juga Ustadz. Pertanyaan saya hampir sama, kira-kira bagaimana dari Ustadz Mustaqim ketika anak kita ini mau pondoknya yang misalkan kriterianya banyak. Misalkan saya pengen ini, pengen itu, mau pondok nih, saya mau pondok, tapi ada syarat-syaratnya abi gitu misalkan. Nah itu kira-kira gimana gitu bagi orang tua yang mungkin ya pasti kan ada dari kriteria anak, ada juga dari kriteria orang tua, pengennya seperti ini. Nah itu bagaimana Ustaz? Baik, menyambung dari Pak Yaimu tadi, saya sepakat itu bahwa anak itu ya tidak dilepas total, tapi juga enggak dipaksa dengan keinginan kita. Saya pun juga demikian. Qadarullah, Allah menitipkan anak 9 itu ya 9 macam Ustaz. Masya Allah. Iya. Jadi 9 itu 9 macam. Ya. Jadi kalau saya memang memilihkan anak itu berdasarkan kepada satu, memang utamanya kepada mail atau kecenderungan anak. Kecenderungannya mau kemana? Kalau kecenderungan anak itu sudah positif, kiranya itu baik untuk didukung, langsung saya dukung. Tapi kalau kecenderungannya itu kira-kira kurang menguntungkan, ya, kurang baik atau bahkan kurang selamat dari sisi syar'i misalkan, maka kita berusaha untuk memahamkan. Tapi alhamdulillah kembali ketika dari awal keluarga itu sudah dikondisikan dengan baik, insya Allah anak kita nggak memiliki kecenderungan yang terlalu neko-neko. Jadi prinsip saya, anak itu terutama yang sudah dewasa, ya, yang sudah dewasa itu nggak boleh dipaksa. Jadi tidak boleh dipaksa, bisanya diarahkan. Ya. Bahkan kalau hari ini anak tamat SD saja itu
saya sudah tidak memaksa. Karena pesantren kan sangat banyak. Kalau di sini ini kan banyak pilihan. Alhamdulillah, kata Pak Yai Muhtadi tadi. Jadi masa ya sekian banyak orang enak yang dipilih, mesti akan ada. Saya sangat sulit ketika mengajak putar-putar anak saya, kemudian anak saya tanya, "B, ini pondok yang terbaik yang mana?" Saya katakan semuanya baik. Cuma yang kamu cenderungi, yang kamu senangi yang mana? Kan kamu sudah tahu. Ini pondok ini kalau kamu di sini kamu akan kuat di bidang ini. Kalau kamu di sini kamu akan kuat di bidang ini. Lah anak-anak ini kan juga di samping urusan-urusan yang prinsip menjadi pertimbangan, itu ada hal-hal yang mungkin kalau menurut kita kurang prinsip, tapi itu tetap kita turuti karena itu ada keterkaitan dengan kenyamanan. Kalau itu memang pilihan dia. Contoh, mohon maaf, Mas, itu mungkin terkait dengan fasilitas, terkait dengan kelapangan tempat. Karena ada memang anak itu yang ketika saya tes itu, kenapa kamu memilih di sini? Padahal kalau dari sisi fasilitas tidak lebih. Apa alasannya? Saya lebih senang di sini karena di sini lokasinya luas, walaupun fasilitasnya biasa. Ada yang pilih di sini karena di sini ada pelajaran kurikuler tertentu. Ya. Maka saya katakan bahwa yang mengadakan stand di sini semuanya hebat. Ya. Tapi anak kita itu yang paling dicenderungi setelah mendapatkan penjelasan tadi yang mana. Nanti kalau ternyata pilihan anak belum sesuai dengan pilihan orang tua, karena memang anak itu kadang-kadang juga hanya seneng, tapi mungkin untuk kaitannya dengan urusan ke depan yang bisa mengantarkan apa yang menjadi cita-cita anak dan juga menjadi keinginan orang tua yang bisa dipahami oleh anak, itu juga belum tentu pas, maka kita sampaikan masukan-masukan. Tapi tetap kami berusaha tidak memaksa. Karena prinsip saya, anak itu enggak boleh dipaksa, bisanya dipahamkan. Ya. Proses memahamkan itu mungkin ada yang dengan santai, ada yang sedikit perlu agak panjang, tapi tetap kami tidak memaksa. Gitu, Mas. Baik, Masya Allah, itu tadi penjelasan dari Ustadz Mustaqim yang luar biasa, bahwasanya anak itu kalau sudah menjelang dewasa atau remaja, atau bahkan lulus SD ya, itu saja sudah memiliki keinginannya sendiri. Dan juga sebagai orang tua memang kita mengarahkan, jadi tidak bisa memaksakan apa keinginan orang tua agar untuk kenyamanan anak kita juga. Begitu Ustadz. Dan seperti judul kita pada malam hari ini yaitu adalah Ayo Mondok, Jemput Masa Depanmu di Pesantren. Nah, kita mau membahas tentang menjemput masa depan di pesantren. Kalau di umum itu biasanya kan kita kalau misalkan kuliah gitu kan ada misalkan penjurusan kemana, terus ini benefitnya itu jika ambil fakultas ini, jurusan ini. Nah, kalau di pondok itu sebenarnya jemput masa depanmu itu dalam artian kita mendapatkan benefit apa dan apa yang bisa kita tuai dari pondok pesantren itu untuk masa depan kita, itu seperti apa, bagaimana Pak Kiai Haji Muhtadi? Monggo Ustaz. Di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, di sana disebutkan idfan wujudaka fi ardil humul fama nabata lam yudfan la yatimmu natajuhu. Kuburkanlah jiwamu dalam dunia kesepian, karena pohon yang tumbuh bila bijinya tidak ditanam di dalam tanah, maka tidak akan menghasilkan buah yang sempurna. Maka di dalam pondok pesantren, benefitnya apa? Manfaatnya apa? Keuntungannya apa? Yang pasti dia akan memiliki akar yang kuat, akidah yang lurus, ibadah yang benar. Karena
pondok pesantren memiliki visi misi, memiliki program-program, dan memiliki berbagai elemen untuk mengaplikasikan, mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam pondok pesantren itu. Kalau anak-anak itu memang pertama adalah menolak, itu wajar. Karena memiliki nafsu, orang tua juga sama, memiliki nafsu, pengennya enak-enak. Tetapi nanti dengan kesabaran, baik pihak pondok, lebih-lebih orang tua. Ya muqallibal qulub, doa. Sabit qalbi ibni, sabit qalbi binti ala dinik wa ta'atik. Doa. Sekeras-kerasnya hati itu lebih keras batu. Karena buktinya ada sate ati. Ati ayam. Nyatanya ya empuk. Batu ono sate ini. Tapi batu itu bisa tembus. Bukan langsung segagik, wadung pecah, rempet pecah, enggak. Tetesan-tetesan air yang terus menerus. Tetesan inilah itu doa. Agar anak nanti di pesantren manut, sopan, sabar, syukur, tirakatan. Maka jadilah ia sebagaimana yang digambarkan Allah di dalam surat Ibrahim. Kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Karena bijinya di dalam tanah gelap, gelap. Jauh dari orang tua, nggak ada TV, nggak ada, itu gelap. Tapi maaf, tadi saya sebutkan di awal, rembulan nampak indah, itu karena gelap malam. Coba besok ke pagi, matahari terbit, masihkah ada bulan? Kecuali bulan Oktober. Iya, betul. Dan ini anak nanti kalau sudah akarnya kuat, akidahnya kuat, ibadahnya itu lurus, akhlaknya madinul khuluq, maka dimanapun dia berada, dia akan menjadi insan-insan yang khairun nas anfa'uhum linnas. Dimanapun, pokoknya santri, santriawati, iku iso banandingake iso, nggih mboten Pak Yai nggih. Kon MC dilala MC ini misalipun jenengan tadi pas mungkin wetenge loro mencret misalnya. Sopo iki yo? Iku lho cah pondokan, sapa ku? Kancaku konggone Iskariman. Saya yakin hakul yakin suruh di sini biasa. Karena di pondok sudah biasa seperti itu. Dilala saya Pak Mutadin endi wong iki? Mbah loro untune mang gak situ mangkat. Yo wis digantikan siapa? Ada Ustadzna Khalid, Pondok Pesantren Haromen, juga santri, meskipun nggak persiapan, malah lebih bagus daripada saya, lebih alim daripada saya. Monggo Ustadz, beri Ustadz. Artinya santri ki serba bisa, cocok ngono lho. Dikon ngarit yo, ngapunten Pak Yai yo. Nggih. Yo pantes dikon nikah, lu apa meneh malah. Semangat. Mungkin hanya itu dulu, mungkin bisa ditambahin. Monggo. Baik, Masya Allah, itu tadi bahwasanya benefit ke pondok itu lebih ke akar akidah yang kuat ya Ustaz. Dan juga santri itu ngopo wae iso, bahasanya seperti itu, apapun bisa. Karena semuanya itu dilatih di pondok dan jadi apapun itu bisa santri itu. Dan juga mungkin kalau dari pendapat Ustadz Mustaqim, bagaimana benefit kalau masuk pondok pesantren itu seperti apa? Baik. Kalau nasihatnya Syekh Imam Ali At-Tantawi, beliau mengatakan, ta'allamul ilma lil akhirah la lid dunya fa'atakum ad-dunya wal akhirah. Pesan ini
betul-betul dipegang oleh pesantren, oleh guru pesantren dan betul-betul ditanamkan kepada anak. Para asatid, para pengasuh, para pembimbing itu bukan hanya berbicara dengan lisanul maqal, dengan bahasa lesan Mas, tapi juga dengan bahasa tindakan yang langsung disaksikan oleh anak-anak kita. Sehingga anak itu betul-betul tumbuh memang satu keyakinan. Kalau tadi Pak Kiai tadi mengatakan, santri itu meskipun tanpa persiapan, kalau ada misalkan ada satu pekerjaan yang di situ ada udzur, itu di dadak saya yakin banyak yang siap. Betul itu. Karena memang santri itu Ustaz. Bedanya santri dengan, mohon maaf, bedanya santri dengan siswa atau bedanya santri dengan akademisi. Itu adalah kalau santri itu biasanya serba bisa tapi enggak serba tahu. Kalau akademisi itu serba tahu tapi tidak serba bisa. Betul enggak saja? Nah, iya. Serba tahu tapi enggak serba bisa. Santri ini coba kalau kita melihat Mas, saya sering memberikan contoh yang praktek-praktek karena kami itu lebih banyak senang berbicara dengan bahasa-bahasa yang praktek. Kalau memberikan Mas Hanan dalamnya bundi? Saya Boyolali Pak. Boyolali ini ngendi? Boyolalinya dekat Waduk Cengkelik. Oh, lho yo tonggo. Iya. Baik. Jadi Mas Hanan orang Boyolali ya. Jadi tahu yang ada di Solo ini. Sekarang saya sering memberikan contoh. Bahwa contoh sebuah amal nyata. Baik itu dalam urusan dakwah, hatta bahkan urusan ekonomi Mas. Saya sering memberikan contoh. Pengusaha penerbitan yang ada di sekitar Solo itu kalau kita melihat semuanya hampir sekian persen lebih besar itu adalah para santri. Ya, para santri. Kalau misal Arafah Group, Ustadz Abu Fatihah, kalau itu ijazah yang dinilai itu adalah ijazah formal, maka beliau tamatan SD, mohon maaf. Tapi pekerjaannya banyak yang S2, S3, mohon maaf. Padahal bosnya cuma tamat SD sing diakui. Tapi beliau ada Arafah Group, Akwam Group misalkan, itu juga grup lagi. Intermedia Group, Mas Haris yang jadi DPR, itu banyak yang penguatnya santri-santri. Ya. Kemudian dulu ada pustaka Barokah, ada pustaka apa saja di Solo itu kan sangat banyak. Ada Al-Alaq, ada pustaka Diponegoro, ada pustaka, itu rata-rata itu pemiliknya itu adalah para santri kebanyakan. Jadi ini sering saya berikan motivasi. Di samping itu kami kepada anak-anak sering menyampaikan bahwa memang mental kemandirian itu betul-betul dipompakan dengan menggunakan berbagai metode. Saya sering mengatakan bahwa seorang dai itu harus mandiri. Tidak boleh dia itu menggadaikan umurnya kepada majikan seorang dai. Maka motivasi kita, arahan kita selalunya lebih baik jadi kucing tapi kepalanya daripada jadi macan cuma ekornya. Maksud saya bahwa santri itu memang kita kuatkan betul. Tadi kalau pesan tadi itu ta'allamul ilma lil akhirah la lidunya, belajarlah ilmu untuk akhirat bukan untuk dunia. Fa'atakumullahu ad-dunya wal akhirah, maka kamu akan mendapatkan dunia dan akhirat. Itu kita rasakan betul kalau di pesantren itu seperti itu. Maka kami sering lihat kalau ustadz-ustadz itu kelihatannya ya kalau ngelihat mukafanya juga segitu saja, tetapi bahkan saya sering begini kepada para santri itu Mas Hanan.
Kita sebagai seorang dai, sebagai seorang ustadz, kita berdakwah, mengajar di pesantren, itu tugas pokok. Itu tugas pokok. Tapi kalau di situ mendapat bisyarah itu sampingan. Kemudian kita tugas pokoknya ngajar, dakwah. Kemudian kita ada sambilan, mau ternak, mau dagang, mau produksi, konveksi, mau apa, itu adalah sambilan. Enggak boleh uzur pekerjaan untuk pekerjaan sambilan mengganggu pekerjaan utama. Tetapi hasilnya andalan. Kerjaannya sambilan, hasilnya andalan. Saya sering nyampaikan begitu dan alhamdulillah ya para asatid itu bukan hanya bisa berbicara secara lisan, tapi juga secara tindakan dan sikap itu juga sangat dipahami oleh santri-santri kita. Begitu Pak yang tadi. Kira kurang lebih sama pesantren gitu. Oh gitu, Masya Allah. Tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Mustaqim bahwasanya santri itu apapun bisa dan juga serba bisa, dan menjadi dai itu adalah pekerjaan yang pokok ya Ustadz, dan bisyarah ataupun pekerjaan-pekerjaan lain seperti ternak dan usaha-usaha lainnya itu sambilan, tetapi hasilnya menjadi andalan. Masya Allah. Dan juga intinya itu sambilan tidak boleh mengganggu pekerjaan utama atau pekerjaan pokoknya, seperti itu. Jadi itu tadi adalah benefit ketika kita sebagai orang tua memasukkan anak-anak kita menuju ke pondok pesantren, yaitu tadi yang telah disampaikan bahwa santri itu ya apa saja bisa dan akar dari akidahnya itu pasti kuat. Nah itu jadi yang membedakan antara pondok pesantren dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Mungkin di sini ada orang tua, wali murid, Bapak Ibu hadirin yang ada pertanyaan. Kita buka sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu hadirin yang mungkin mau bertanya, ada atau dari yang laki-laki atau perempuan. Kalau belum ada kita skip dulu, yang mungkin ada pertanyaan boleh disimpan dulu, akan kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ada dulu, saya tanya dulu. Belum ada? Belum muncul? Baik, sebelum gitu kita sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, mumpung kedua Ustadz ini luar biasa, Bapak Kiai Haji ini ada di depan, monggo bagi yang mau bertanya, memastikan atau memantapkan diri untuk memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren terbaik. Sebelumnya kita lihat dulu layar yang ada di belakang ini. PPTK Ibn Abbas, lembaga pendidikan yang merindukan untuk mengantarkan putra-putri kaum muslimin menjadi kader-kader dakwah, menjadi kader-kader umat Islam yang ikut memberikan solusi dan pelaku yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Kami meyakini pendidikan Rasulullah, pendidikan para sahabat, pendidikan para tabi'in adalah pendidikan yang terbaik, yang bersumber dengan Quran dan Sunnah. Ma'had Ibnu Abbas Al-Islami di Tahfidil Quranil Karim atau Pondok Pesantren Tahfidul Quran Ibnu Abbas Klaten biidnillahi ta'ala mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam melahirkan generasi Qur'ani, Rabbani, ulul albab berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. تكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظ. Flash Sale paket umroh Oktober dari Biro Lantabur Group. Nikmati bimbingan maksimal, pelayanan optimal dengan program umroh bersama kami. Pelayanannya the best lah buat saya. Lantabur pokoknya tetap oke. Insya Allah saya bisa berangkat lagi bersama Lantabur. Alhamdulillah, bahagia, syukur, seneng, alhamdulillah banget. Ustadznya sabar, pembimbingnya sabar. Saya recommended banget sama Lantabur.
Di sana adalah satu tempat yang amat sangat baik di Pijeri Semangi. Haji kemarin pun tidak dibuka. Namun begitu keluarga Lantabur detik itu dibuka dan semua bisa melaksanakan sholat sunat Pijeri Semangi. Harga dari 29,9 juta menjadi 28,9 juta saja. Ingat, dengan pilihan hotel yang terbaik, amankan seat sekarang juga. Ini ada Nova. Sekarang jam 5. Iya, 5 lebih 5. Aduh, dingin. Kok pada ke atas? Oh, dia mau naik. Wah, ini kelihatan nih, ininya dari bawah nih. Weh, mantap. Mantap, Bagaimana? Ingin jagoan-jagoan Abu dan Umu jago dalam bidang IT? Tapi susah mencari pondok yang ada IT-nya, English-nya, dan juga agamanya. Eits, asal Abu dan Umu tahu, ada loh pondok seperti itu. Sini-sini biar saya kasih tahu. Pondok itu bernama IDN Boarding School Solo. IDN Solo terletak di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Lebih tepatnya di lereng Gunung Lawu. Dan pada saat ini, IDN Solo sedang membuka pendaftaran untuk santri-santri baru yang ingin menjadi expert IT loh. IDN Boarding School Solo hadir dalam 2 jenjang, yaitu SMP dan SMK. Nah, buat kalian yang suka main game nih, wah cocok banget masuk IDN Solo. Kenapa? Soalnya di SMP IDN Boarding School Solo, kita akan belajar tentang membuat game dan Android yang kece abis dengan menggunakan Scratch, Buildbox, dan Kodular. Dan bagi kalian yang mau masuk ke jenjang SMK, gak usah khawatir. Jenjang SMK gak kalah seru loh. Di IDN Solo ada 2 jurusan, yaitu dan jaringan dan PKS Perangkat Lunak. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan jagoan-jagoan Abu dan Umu di IDN Boarding School Solo. PPTK Ibn Abbas lembaga pendidikan yang merindukan untuk mengantarkan putra-putri kaum muslimin menjadi kader-kader dakwah, menjadi kader-kader umat Islam yang ikut memberikan solusi dan pelaku yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Kami meyakini pendidikan Rasulullah, pendidikan para sahabat, pendidikan para tabi'in adalah pendidikan yang terbaik yang bersumber dengan Quran dan Sunnah. Ma'had Ibnu Abbas Al-Islami di Tahfidil Quranil Karim atau Pondok Pesantren Tahfidul Quran Ibnu Abbas Klaten biidnillahi ta'ala mempunyai. Baik, itu tadi beberapa dari pondok pesantren yang ada di bazar ini, dan juga ada beberapa seperti umroh, Lantabur Group, dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke sesi talk show kita. Mungkin sudah ada yang punya pertanyaan untuk, Masya Allah sudah ada Bapak 1, ada lagi yang punya pertanyaan, Ibu 2, J, monggo minta tolong untuk panitia. Dari yang Bapak dulu, kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya. Di sini Mas, Bapak J. Oke. Monggo Bapak siapa namanya dan juga dari mana, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang dari Solo. Oke. Yang pertama, jazakallah khairan Ustadz. Terima kasih atas ilmunya, sharingnya. Saya
alhamdulillah bapak dari 3 anak dan anak yang pertama akhwat kelas 6 SD. Insya Allah memang nanti kami sudah berencana dengan istri untuk masuk ke pondok Ustadz. Jadi alhamdulillah memang dari beberapa tahun yang lalu dan dari awal kita sepakat dengan istri itu masuk ke pondok. Dan alhamdulillah 3 hari ini kita makin mantap Ustadz. Jadi saya juga bawa anak-anak juga, kita ajak keliling dan bahkan sudah beberapa tempat pondok juga kita puterin gitu kan. Jadi biar nanti dari anak itu bisa memilih mana yang suka dan masuk ke pondok. Dan dari penyampaian yang disampaikan Ustadz tadi dan dari kemarin banyak sudah disampaikan tuh yang pra pondok dan pada saat di pondok. Akan tetapi pasca pondok ini Ustadz, kayaknya pasca pondok itu juga penting. Ada beberapa kayak semacam istilah bahwa kalau anak itu keluar dari pondok yang biasanya diatur dengan adab yang baik, dengan aturan yang baik, terus setelah lulus dari pondok biasanya mereka ngerasa bebas. Terus akhirnya balik lagi atau nauzubillah rusak lagi gitu ya Ustadz. Jadi bagaimana tipsnya, bagaimana caranya menjaga konsistensi ya, istiqomah agar santri itu benar-benar sesuai dengan tema pada malam hari ini dari pesantren untuk dunia. Jadi harapannya jiwa santri itu kebawa oleh anak itu sampai ke masa depannya dia. Ada yang dokter, santri jadi dokter, ada yang santri jadi profesor, santri jadi dosen. Jadi bagaimana cara menjaga konsistensi Ustadz agar anak itu terus bisa mempunyai jiwa yang baik, hati yang baik, dan bagaimana juga peran orang tua. Karena terus terang saja kami bisa dikatakan secara jiwa agama itu masih bisa dikatakan kurang karena keluarga kami juga banyak yang belum masuk pondok ya. Jadi kami pengen menunjukkan bahwa yuk pondok itu sangat luar biasa karena bentuk karakter, bentuk mental, bentuk hati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara nanti menjaga konsistensinya agar anak itu tetap mempunyai jiwa yang baik. Terima kasih. Baik, jazakallah khair Pak Danang atas pertanyaannya tentang tips pasca pondok. Mungkin kita langsung ke pertanyaan kedua, langsung ada ibu-ibu di bagian belakang. Bisa angkat tangan Ibu? Nah, situ Mas ya. Langsung ke pertanyaan kedua saja. Nanti kita kumpul dulu ya Ustadz ya. Nanti semua pertanyaan biar langsung dijawab. Ada lagi yang mau tanya? Sudah, 2 itu dulu. Oke, monggo. Dari yang 2 itu kita berikan kesempatan untuk bertanya. Dari Ibu siapa dan dari mana Ibu? Monggo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aini dari Waduk Cengklek. Saya di sini ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana menanamkan kepada anak sejak dini tentang pengertian mondok selain sering mengajak ke pondok. Mengingat anak-anak zaman now, apalagi anak zaman sekarang itu lebih banyak berargumen tentang pendidikan, sering membanding-bandingkan seperti itu Ustadz. Terus juga mungkin ini juga didominasi dengan lingkungan yang kurang kondusif atau tempat tinggal yang kurang kondusif untuk anak-anak di sekitarnya, teman-temannya seperti itu untuk mondok seperti itu. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ibu Aini, tetangga saya. Lokasi kita sama ternyata Ibu. Pertanyaannya adalah tentang bagaimana menanamkan pondok pesantren ke anak kita selain dicontohkan ataupun dibiasakan. Karena anak-anak zaman sekarang suka membandingkan dengan sekolah-sekolah lain gitu nggih. Jadi mungkin bisa dijawab monggo dari Ustadz Sinten tentang pertanyaan pertama yang tips pasca pondok. Ya, jadi anak-anak mungkin saat di pondok istiqomah luar biasa bagus. Nah keluarnya kadang ada yang seperti itu lepas semua kebiasaannya. Itu kira-kira bagaimana tipsnya untuk anak-anak yang pasca pondok? Monggo Ustadz. Pak Mustaqim dulu, oke, monggo. Baik. Saya dahului nggih Ustaz. Monggo tinggi. Dari Bapak siapa tadi? Pak Danang, Bapak Danang. Pak Danang. Bapak Danang. Begini Pak, jadi pesantren contohnya ini aja yang ada di bazar
atau yang ada di Ma'rad atau pameran ini ada sekitar 70 pesantren. Semuanya baik menurut saya. Ini merupakan kekayaan kita semua. Masing-masing pesantren itu punya bukan kelebihan, tapi saya katakan punya konsentrasi masing-masing. Masing-masing punya konsentrasi. Ada yang konsentrasinya memang dia ingin melahirkan seorang kader ilmuwan muslim. Tapi ada di antara yang ada dari 70 ini ada yang konsentrasinya memang untuk melahirkan kader seorang ulama fuqaha yang faqih. Urusan finansial pun juga macam-macam. Ini kekayaan kita semua. Ini kekayaan kita semua. Ada yang berusaha memilih pangsa atau segmen yang lapisan yang di bawah sehingga menjadi solusi buat lapisan itu dari sisi biaya dan finansial. Ada yang menengah, ada juga yang sangat tinggi. Ini juga kekayaan kita semuanya karena memang umat ini butuh itu semua. Selanjutnya nanti ini kan masing-masing ini kan membangun pondasi. Masing-masing membangun pondasi. Kalau yang memang konsentrasinya itu memang untuk melahirkan seorang ilmuwan yang soleh, seorang teknokrat yang soleh, seorang politisi yang soleh, ya dengan bekal dari pesantren, memang biasanya nanti setelah itu kelanjutannya memang akan memilih dilanjutkan ke kuliah mungkin ilmu-ilmu eksak atau ilmu-ilmu sosial yang lain, tapi kan dia sudah punya dasar dulu. Di pesantren sudah ada dasar. Kalau dulu tokoh BKSPPI Allah yarham Bapak Kiai Haji Soleh Iskandar, beliau pernah menyampaikan bahwa pondasi pendidikan itu nggak bisa ditawar dari SD, SLTP, SLTA. Itu kalau bisa itu dikuatkan pondasi Al-Quran, pondasi ulum syar'inya. Setelah itu diarahkan kemana kecenderungan dan pilihannya. Kalau sudah pondasinya kuat, nanti kalau dia mau menjadi seorang negarawan, ya negarawan yang baik. Kalau dia akan menjadi seorang politisi, politisi yang bersih yang baik. Kalau dia akan menjadi seorang teknokrat, ya teknokrat yang baik. Menjadi ilmuwan yang baik. Karena sudah punya dasar. Kalau yang tadi kedua itu ada yang arahnya adalah untuk melahirkan seorang alim faqih muta'assil fiddin. Saya berikan contoh saja di sini, ada Iskarima program Imtak Sigor dan Kibar. Ada Salman Al-Farisi yang memang saat ini menjadi sepenuhnya programnya adalah program mulazamah, yang itu merupakan tradisi pembelajaran para ulama terdahulu yang sifatnya adalah mendalam, mendasar. Kebetulan ini menjadi objek penelitian saya di disertasi saya itu, Pak. Jadi ke Salman Al-Farisi ini. Jadi saya lebih banyak tahu Salman Al-Farisi ini. Ya. Dan juga di Darussyahadah ada namanya Syu'bah Ta'silul Ilmi, ini contoh-contoh saja. Banyak lagi, ada Darul Fitrah, ada Ulul Albab yang menyelenggarakan, ada Al-Muttaqin Jepara, ada itu menyelenggarakan Syu'bah Ta'sil. Itu arahnya adalah untuk berikutnya setelah itu nanti dia akan tafaqquh fiddin. Ya, supaya ada ta'ifatun minhum liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u. Jadi ada yang arahnya begitu. Ustadz, sekarang kalau ternyata setelah kita dari pesantren yang rata-rata cuma SLTA atau Ma'had Alinya sudah ada lagi pesantren terus keluar, kok malah justru lebih binal daripada nek wong Jawa bilang koyo jaran metu saka gedhogane, jarene begitu. Malah lebih liar dan sebagainya. Percayalah Mas, kalaupun itu ada, itu saya masih tetap mengatakan kasus.
enggak boleh kita mengambil satu kesimpulan bahwa cah pondok kuwi engko akhirnya malah jadi liar nek dicul ndak. Saya yakin ndak. Dan saya masih optimis yakin dan mendoakan juga kalaupun nanti anak itu karena mungkin tadinya merasa dikekang, kemudian di pesantren pubernya di dalam pesantren masih dikekang, lalu pas keluar akhirnya sedikit melampiaskan, saya yakin akhirnya balik pada pondasinya. Saya khawatir. Jadi begitu. Jadi jangan Bapak Ibu, jangan sampai ada yang mengatakan, "Olah, saiki di sekolah ke pondok malah dadi kaya ngono, mending ora usah di pondok ke." Dibalik harusnya Pak. Wis diusahani, sudah diusahakan sudah seperti itu, dibina, dipahamkan Al-Qur'an, dikuatkan adabnya, kok masih begitu, apalagi kalau tidak diarahkan akan lebih ya. Kenapa kok begitu nampak sekali kalau dari pondok itu yang maaf yang terjadi seperti itu, karena itu memang kasus. Biasanya orang itu kesannya namanya pondok itu apik, nek sing ra apik itu nampak. Sebagaimana pangapunten, dulu pernah ada di share seorang polisi yang membawa Al-Quran duduk di atas batu membaca Quran. Itu kan kontras sekali. Karena di umumnya enggak begitu. Kalau itu santri kan biasa banget. Yang tidak biasa ketika santri itu kemudian ke diskotik, kemudian ada yang mabuk, itu kan jarang. Maka itu akhirnya enggak bisa, tetap banyak yang lebih baik. Begitu ya, Mas. Jadi selanjutnya juga kita tetap harus mengarahkan lagi ya, walaupun setelah pesantren tetap kita arahkan kemana kita mencarikan teman. Dulu saya ada adik saya yang tidak sempat mondok, tapi begitu samat SMA sadar tentang pondok, akhirnya tolong carikan lingkungan karena ini adikmu itu enggak kuat kalau dia ada di lingkungan umum. Maka akhirnya saya titipkan ke pesantren mahasiswa. Pesantren mahasiswa banyak juga ya Pak, ya di mana-mana sudah banyak. Jadi itu yang kaitannya dengan Pak itu, yang Ibu tadi biar menggunakan pengalamannya Pak Yai ini. Ya beliau yang oke, monggo Pak. Jazakallah khair Ustaz Mustaqim, dan cukup memberikan jawaban Bapak Danang, matur nuwun. Dan itu tadi jawaban dari Bapak Ustaz Mustaqim. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aini tadi tentang bagaimana kita menanamkan pondok selain dicontohkan ataupun dibiasakan. Karena anak itu sekarang semakin besar semakin bisa membandingkan, Ustaz. Nah itu bagaimana caranya kita bisa menanamkan pondok itu kepada anak? Ada pepatah Jawa itu kayaknya cocok gitu dengan sebuah pembiasaan kebaikan. Pepatah Perancis, maaf saya lupa. Okay. Waiting iso becomes a colino. Itu Perancis apa Inggris? Itu blasteran nih. Blasteran. Waiting iso becomes a colino. Akhlak itu pembiasaan. Gones terus menerus akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter akan menjadi identitas. Kalau sudah menjadi identitas itulah tresno. Terus waiting tresno because a kulino. Itu. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Rasulullah mengatakan. Dalam kebaikan ataupun dalam kejelekan, jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu yang kecil. Karena sesuatu yang besar, itu semuanya berasal dari yang kecil. Novel Terelie apa ayat-ayat cinta ya? Pokoknya novel lah yang menjadi anak-anak kita paling senang Pak Yai. Kalau di Ihsanul Fikri, saya guru di Ihsanul Fikri, ini sidik-sidik promosi. Monggo. Di Ihsanul Fikri yang dekat dengan Borobudur, yang sangat mewah sana. Masya Allah. Mepet sawah.
itu anak-anak luar biasa, gandrung dengan baca. Tapi bacanya novel. Tapi nggak masalah. Yang penting novel-novel yang islami. Novel-novel yang memiliki nilai-nilai dakwah perjuangan. Kalau dia sudah tresno, sudah biasa, akan jadi karakternya membaca, pelan-pelan kita belokkan. Dalam konteks keseharian anak kita, kebiasaan yang kecil. Habis, lagu ini, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Terus? Lalu tiba-tiba. Bantal guling mambu pesing. Ini kan sesuatu yang kecil, nggih. Sekedar anak kita noto spray, noto bantal, sesuatu yang kecil. Tapi ini kalau menjadi kebiasaan, tatkala kita ajak anak kita ke rumah nenek atau ke rumah saudara, hakul yakin di rumah saudara, anak kita kok iso noto, langsung, oh, wih dhisik ki carane nglairno piye? Ape takon carane len didik iki lho, salah saya ngucapno. Carane nglairno piye? Itu sesuatu yang sepele, tapi kalau dibiasakan luar biasa. Nah, begitu juga dengan kejelekan. Maaf ya, nun sewu sekedar. Biasanya ibu niki, biasanya ibu. Nek bapak kadang-kadang kan teges, tego gitu loh. Nek ibu kan nggak popo, ben turun dhisik. Nun sewu, saya melompat ke beliaunya tadi. Jadi tidak hanya pasca pondok yang harus disiapkan, tatkala masih pondok dan pulang itu loh, itu juga harus dibiasakan, dikondisikan, karena di kami itu problematika masalah sering muncul tatkala anak selesai liburan, mulai balik pondok, mulai dari awal, menginstal ulang. Karena apa? Nun sewu, ojo salahno pondoke, salahno sing nek omah. Nun sewu ibu biyen gak apa-apa, nek kono gak tau turu esuk. Sing penting kan wis salat. Standarisasinya itu sangat beda loh. Di pondok itu datang di masjid kan sebelum azan. Subuh sebelum azan. Kalau tanglet bapak-bapak jawab jujur. Jenengan rata-rata katanya do istiqomah kabeh ya. Subuhan sadurunge azan apa sakwise qomat? Kalau di pondok langsung kena ikop, ini kepembiasaan. Lah kalau di rumah wes slow, Allahu Akbar azan, masake, wong durung qomat kok, wes qomat mati sholat, waktunya jesu wes setengah jam kok wae nek ape mletek srengenge, akhire los, wonge teko, nggih. Niku matur suwun. Nggih. Itu jadi terakhir Ustaz tadi tentang pembiasaan nggih. Jadi pembiasaan di pondok juga harus dibawa ke pembiasaan di rumah gitu. Terlebih ketika anak-anak sudah ke pondok terus liburan kadang balik lagi ke pengaturan pabrik, balik lagi ke awal seperti biasanya gitu. Di pondok harus diinstal ulang dan lain sebagainya. Dan mungkin ada pertanyaan lagi, kita masih buka sesi tanya jawab. Dari yang langsung, pertanyaan langsung, satu pertanyaan lagi. Ada, oh nggih, ada 1, 2. 2 boleh Mas, 2 sekalian. 1 dulu aja, berarti yang paling depan ini aja dan lebih dulu Mas, depan sini. Monggo Bapak bisa angkat tangan. Nah yang ini Mas, yang depan ini. Ngapunten, 1 terakhir. Sudah nyala, bisa dicek dulu. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri dari Karanganyar. Okay.
langsung saja untuk pertanyaannya Ustaz, karena memang durasi waktunya. Saat ini mungkin memang sudah sangat menjamur untuk pondok pesantren yang berbasis tahfizul Quran. Pertanyaan saya, saat ini mungkin di pesantren untuk tahfizul Quran itu memang untuk tilawahnya maupun hafalnya memang luar biasa. Tetapi ada satu sisi, mungkin sebagian kecil saja, bukan sebagian besar, itu yang ketika di pesantren itu ibadah sholatnya itu luar biasa bagus. Akan tetapi ketika balik ke rumah, khusus untuk ibadah sholat itu sepertinya belum tertanam dengan dalam di dalam hatinya, bahwasanya sholat itu sebuah ibadah yang wajib gitu Ustaz. Tapi kalau untuk tilawah, untuk hafalan Quran di rumah mungkin masih oke lah, masih bisa seperti di pondok. Yang saya tanyakan bagaimana kiat-kiatnya, bahwasanya supaya si anak ini ketika di rumah pun kita sebagai orang tua untuk ketika datang waktu sholat itu kita sudah enggak ngopyak-ngopyak gitu loh. Mungkin orang tuanya juga sudah siap-siap, bahasanya seperti itu, bukan orang tuanya juga leda-lede gitu, bukan. Orang tuanya juga sudah siap-siap, akan tetapi anaknya yang berbasis pondok ini kok malah ya ngapunten, leda-lede, mungkin datang ke tempat ibadah, ke tempat masjid itu mungkin terlambat gitu Ustaz. Itu mungkin kalau 1 kali atau 2 kali itu memang mungkin bisa dimaklumi, mungkin ada sesuatu yang mendesak gitu. Akan tetapi ini keseringan gitu Ustaz. Ini yang mau saya tanyakan itu kiat-kiat khususnya supaya ibadah sholat itu juga tertanam di dalam lubuk hati si anak ini bagaimana Ustaz? Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari Pak Andri tentang kiat-kiat anak ini untuk sholat. Mungkin di pondok diajarkan tentang tahfizul Quran, hafalannya luar biasa, tilawahnya luar biasa, tetapi ketika pulang di rumah ternyata hal yang wajib seperti sholat itu saja masih lemah atau kurang gitu Ustadz. Dan mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh kedua Ustadz sekalian closing statement tentang talkshow kita tentang Ayo Mondok Raih Masa Depanmu di Pesantren. Monggo silakan dari Ustadz Mustaqim dulu bisa dijawab pertanyaan dari Bapak Andri. Monggo Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Andri. Pertanyaan panjenengan pertama ini sebagai catatan dan masukan buat kita semuanya para pengasuh pesantren. Bukan hanya yang duduk di sini, yang lenggah di sini, bahkan di sana itu banyak juga para pengasuh pesantren bahwa ada kasus yang seperti ini, ada problem yang seperti ini yang harus kita selesaikan bersama. Jadi begitu saja, ini masukan. Yang kedua bahwa saya mohon juga tadi menekankan ke Ustadz yang disampaikan oleh Pak Kiai Muhtadi tadi bahwa memang urusan pendidikan, urusan pembiasaan itu bukan hanya tugas pesantren. Ingat, bahkan ketika anak di pesantren pun Bapak Ibu juga jangan kurang-kurang untuk melakukan yang menjadi kewajibannya. Di samping memenuhi urusan-urusan faktor pendukung kelancarannya, yang terpenting itu adalah doa dan ikut prihatin merasakan apa yang dirasakan anaknya. Karena tidak jarang orang tua itu sering kali inginnya anak itu berhasil. Anakku pokoknya apal 30 juz, padahal dirinya enggak pernah ngerasa ke rekasane wong ngapal. Ya. Tidak sedikit juga latar belakang orang tua santri saya itu yang di pondok dengan sangat baik dianukan, tapi setelah di rumah maaf orang tuanya juga tidak sholat. Tapi kalau yang disampaikan Mas Andri tadi, Pak Andri tadi, itu malah sebaliknya, kalau orang tuanya pengennya dibimbing oleh anaknya tapi malah anaknya malah berat ya. Jadi gini, kita tetap berusaha bahwa
Kalau urusan itu agak dikerasi, kalau di zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab ya, itu ketika melihat siapa Abu Bakar yang putranya waktu Jumatan kemudian sampai kelewat Jumat, setelah itu suruh menceraikan istrinya. Artinya walaupun sudah besar, orang tua itu juga tetap untuk urusan ini jangan kemudian wes gede wes ojo di enggak, itu sudah urusan dia sendiri. Jadi kita tetap dari sisi usaha itu dan berdoa kalau kaitannya dengan urusan taufik itu betul-betul dari Allah. Ya saya sendiri punya beberapa anak, ya ada yang dari pesantren itu begitu adzan langsung gerigah, tapi ya ada juga yang seperti itu. Artinya ya tetap ada ujian-ujiannya mengingatkan bahwa kita juga harus mengambil alih atau mengambil andil dalam urusan pendidikan anak kita. Jadi itu yang terutama justru saya terima sebagai sebuah masukan. Begitu ya. Begitu. Kalau dari Ustadz Muhtadi, itu tadi tentang kiat-kiat anak untuk sholat, menanamkan kebiasaan kewajiban sholat itu bagaimana Ustadz? Kalau dari jenengan? Ibadah yang paling berat bagi manusia itu sholat. Ibadah yang paling mudah ditinggalkan itu sholat. Paling mudah. Sebenarnya yang bilang ini bukan kita, tapi Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Anak-anak kita belum mencapai taraf khashiin. Mungkin masih qaimin, hanya sekedar menjalankan. Kalau menjalankan itu harus dipaksa. Itu penuh dengan kekurangan. Dan itulah pahala kita dalam membimbing dan penuh kesabaran. Ada tetap ya ungkapannya siapa? Lupa saya Bang. Habib Syekh itu. Lamun wong tuwa salah didike alamat bakal keton burine. Wong tuwa loro ngadep ngarsa pangeran, anak putune rame-rame rebutan risan. Hafal gitu saya. Hafal. Nah, mungkin artinya kalau saya pernah mendengar pengajiannya Gus Baha. Nggih. Nek anakku gelem salat tok aku sepeneng tenan, alhamdulillah isih eling salat. Berapa banyak anak-anak yang ora eling salat. Kok bojoku kok salat madhep kiblat, alhamdulillah berarti isih waras. Artinya coba kita melihat sesuatu yang besar tatkala anak-anak kita masih menjalankan sesuatu kewajiban, meskipun itu ngapunten nggih kurang, meskipun itu tidak sempurna dan lain sebagainya, tapi kita bisa mengambil sisi alhamdulillah. Sehingga dengan kata alhamdulillah, ini penting nih, itu adalah bentuk syukur, bukan bentuk menyalahkan. Bukankah Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kita syukur alhamdulillah. Nah, yang penting sholat. Ayo jenengan pun nyontoni sampun, itu pasti. Donga wis. Terus ngopo? Ini kan sudah wilayah Allah. Kan masalah hati. Jangankan kita, Nabi Muhammad itu loh tak mampu untuk mengimankan Abu Thalib. Kurang apa nih perjuangannya Abi Thalib? Mlebu neraka loh. Tapi tetap diseksa, yo diseksa. Tapi karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, siksanya kan siksa yang teringan. Nganggu sandal tapi sandale sing nyebabno utek umup. Kaya apa kuwi, Pak? Ya Masya Allah. Dan ini untuk kita sendiri, alhamdulillah. Nah ini terakhir untuk saya ya. Terakhir untuk saya, ayo mondok nanti bisa di closing Pak Yai.
Sopo wonge sing trimo. Dan trimo itu adalah karakter yang ada di pondok. Sopo wonge sing trimo mesti uripe bakal mulya. Sopo sing syukur, anak-anak kita itu sering syukur loh. Tempe nomah gak gelem, nek nggone pondok rebutan. Sopo sing syukur, mesti kiambakipun badhe mujur uripe. Sopo sing sabar, do sabar loh, tengah wengi tangi tahajud sabar. Rezekine bakal jembar. Sopo sing ngalah, biasanya dibully dan lain sebagainya, dia ngalah, mboten kalah loh. Mesti keluargane bakal berkah. Ngalah ki mulya, nek kalah ki ino. Sopo sing jujur, anak-anak kita tuh jujur. Seringkali kita mendengarkan, barang siapa yang kehilangan jam tangan, merek ini silakan diambil di sekretariatan. Barang siapa yang kehilangan uang 10.000, 10.000 kok di kita ini, masya Allah senang. Sopo sing jujur uripe mesti bakal mujur. Terakhir, sopo sing seneng gresula uripe mesti gelis tuwa. Demikian, terima kasih. Masya Allah, itu tadi yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Muhtadi Kadi luar biasa. Banyak sekali kata-kata yang kena banget di kita, Bapak Ibu semuanya. Dan closing statement terakhir kepada Kiai Haji Mustaqim Safar, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat, dalam merancang masa depan itu, kalau seorang dukun itu biasanya menggunakan intuisi, wangsit. Kalau seorang futurolog, perancang masa depan itu menyandarkan kepada qanunus sabab wal ilal, hukum kausalitas sebab musabab. Tapi kalau orang yang beriman itu menggunakan intuisi yang dalam artian firasat. Yang kedua menggunakan menempuh qanunus sabab wal ilal, menempuh hukum sebab akibat juga, berusaha. Yang tidak dimiliki oleh keduanya adalah satu, yaitu ditutup dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjiwai itu adalah hanya para santri yang paham itu ya. Oleh karena itu insya Allah para santri itu enggak apa istilahnya galau dengan urusan masa depan insya Allah, karena dia telah memiliki keyakinan seberapa yang dia mampu dilakukan akhirnya ditutup dengan tawakal. Karena kalau enggak ditutup dengan tawakal itu seperti lingkaran setan, enggak ada ujung pangkalnya, maka ditutup dengan tawakal. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjawab itu. Tapi sedikit saya terangkan, intuisi atau firasat tadi akan lurus ketika dia seperti yang dijelaskan oleh Abu Suja Al-Kirmani, man ammara dhahirahu bittiba'i sunnah, barang siapa yang secara toto laire dia melaksanakan sunnah, wa batinahu bidawamin muraqabah, secara batinnya selalu merasa diawasi oleh Allah, wa kaffa nafsahu anis syahwat, menahan nafsunya dari syahwat, wa ghadza basarahu anil maharim, menundukkan pandangannya dari hal yang haram, wa tada aklal halal, dan membiasakan memakan yang halal, lam takhta lahu firasatun, maka intuisinya, firasatnya enggak akan keliru, dia akan mendapatkan bimbingan oleh Allah. Allah akan menjadi matanya yang dia pakai untuk memandang, menjadi telinganya yang dia pakai untuk mendengar, dan ia akan membimbing langkah kakinya serta gerak tangannya. Karena ikhfadillah yahfadka. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada Kiai Haji Mustaqim Safar yang telah menyampaikan ilmu dan juga nasihatnya kepada kita semuanya, dan juga Kiai Haji Muhtadi Kadi yang telah menyampaikan juga ilmu serta nasihatnya yang luar biasa, kata-katanya indah sekali pada malam hari ini sebagai penutup dari rangkaian acara kita pada malam hari ini, 3 hari ini tadi. Dan juga kami umumkan dulu kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pulang dulu. Setelah ini kita akan ada pengumuman
stand terbaik. Ya, jadi selama 3 hari ini Islamic Education Fair 2023 diisi oleh banyak sekali stand-stand sekolah Islam, pondok pesantren, dan juga produk-produk dari Islam. Dan kami akan umumkan pada malam hari ini yaitu 3 stand terbaik yang memenangkan pada kegiatan Islamic Edu Fair 2023. Setelah itu akan acara selanjutnya yaitu adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mustaqim ya untuk menutup kegiatan pada malam hari ini. Dan kami umumkan dulu 3 stand terbaik. 3 stand terbaik dari Islamic Education Fair 2023. Yang pertama ada dari nomor A72, Pondok Pesantren Alam Tahfidz Hamalatul Quran, Tasikmalaya, Jawa Barat. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa untuk stand Pondok Pesantren Alam Tahfidz Hamalatul Quran, mohon maaf, Tasikmalaya, Jawa Barat. Wah, ini luar biasa, dari Jawa Barat mendapatkan peringkat pertama stand terbaik. Dan yang kedua ada dari stand nomor A15, Makarima Islamic School Kartosuro. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk stand pondok pesantren dari Makarima Islamic School Kartosuro. Dan yang selanjutnya peringkat ketiga dari stand nomor urut A13 sampai A18 dari Ma'had Tahfidzul Quran Iskarima. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Ma'had Tahfidzul Quran Iskarima. Kami persilahkan dengan hormat kepada 3 perwakilan stand terbaik dari Pondok Pesantren Alam Tahfidz Hamalatul Quran Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan selanjutnya Makarima Islamic School Kartosuro dan juga Ma'had Tahfidzul Quran Iskarima. Kami persilakan untuk bisa menuju ke panggung utama. Bagi Anda yang bingung mencarikan pondok pesantren untuk putra-putri Anda, hadiri dan kunjungi. Baik, kami panggil sekali lagi untuk perwakilan dari stand Makarima Islamic School Kartosuro 2023 dari pesantren untuk dunia. Dan juga Ma'had Tahfidzul Quran Iskarima untuk bisa menuju ke panggung utama untuk mendapatkan penghargaan sebagai stand terbaik di Islamic Education Fair 2023. Dan juga kami mengundang kepada Ustadz Mifdal dan juga Ustadz Iqbal, kami dengan hormat kami undang untuk bisa hadir ke atas panggung. Serta kami undang juga kepada Ustadz Dr. Mifdal Ahmad Mustohar dan juga Ustadz Abdurrahim Ba'asyir bisa hadir ke atas panggung. Kami mohon untuk kesediaannya bisa menuju ke atas panggung. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Forum Ma'ahid dan Madaris Al-Quran Indonesia Formakin, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia BKS PPI Jawa Tengah, dan Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia MAPADI. Bagi Anda yang bingung mencarikan pondok, acara ini diselenggarakan oleh Formakin, Forum Ma'ahid dan Madaris Quran Indonesia, MAPADI, Majelis Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia, BKS PPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Kami mohon kepada Ustadz Iim untuk bisa memberikan vandel penghargaan kepada 3 stand
terbaik di Islamic Education Fair 2023 ada dari 3 stand terbaik, yaitu Pondok Pesantren Alam Tahfidz Hamalatul Quran dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Iya, luar biasa, dari Jawa Barat mendapatkan penghargaan terbaik, stand terbaik di Islamic Edu Fair 2023. Dan juga selanjutnya ada stand dari Makarima Islamic School Kartosuro, mendapatkan penghargaan juga sebagai stand terbaik di Islamic Education Fair 2023. Masjid Peradaban Al-Muhkim. Acara ini diselenggarakan oleh Formakin. Baik, serta yang ketiga ada dari Mahat Tahfizul Quran Iskarima, mendapatkan penghargaan sebagai stand terbaik di Islamic Education Fair 2023. Kami ucapkan jazakallah khair kepada seluruh stand yang telah bergabung meramaikan dan mensukseskan acara Islamic Education Fair 2023, dan kami harap untuk bisa foto bersama. Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi. Bisa geser. Al-Azhar. Oh, yang dapat di tengah. Onje. Islamic Boarding School. Pondok Pesantren Islam Darus Syahadah. Yayasan Al-Abidin Surakarta. 5 Tour, Travel dan Umroh. Lawu Group. Baik, kita foto bersama dulu. Ini dia 3 stand terbaik dari masing-masing sekolah Islam di Islamic Education Fair 2023. Bisa kita beri tepuk tangan yang meriah untuk 3 stand terbaik perwakilan dari seluruh yang telah bergabung di Islamic Education Fair 2023. Formakin, Forum Ma'ahid dan Madaris Quran Indonesia, Mapadi, Majelis Pesantren dan Ma'ahad Dakwah Indonesia, BKS. Baik, dengan hormat kami mohon. Pondok Pesantren Indonesia. Baik, dengan hormat kami mohon kepada Ustadz Abdurrahim Ba'asyir untuk bisa menyampaikan sambutan dan menutup acara pada malam hari ini. Baik, kami mohon dengan hormat kepada Ustadz Abdurrahim Ba'asyir untuk bisa memberikan sambutan dan juga menutup kegiatan Islamic Edu Fair 2023, dan ditutup juga doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustaqim. Kami persilahkan kepada Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, acara Islamic Edu Fair 2023 telah berlangsung selama 3 hari, sejak tanggal 29, 30 dan tanggal 1 Oktober ini, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dan kami atas nama Formakin dan BKSPPI dan Mapadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Semoga acara ini menjadi acara yang membawa keberkahan kepada semuanya. Amin. Dan tentu menjadi acara yang juga insya Allah sangat membantu para calon wali-wali santri yang sedang mencari pondok atau pesantren buat putra-putrinya. Dan mudah-mudahan acara ini insya Allah akan bisa kita laksanakan lagi pada waktu mungkin di tahun hadapan insya Allah. Dan semoga acara yang di tahun yang akan datang nanti bisa kita laksanakan lebih besar lagi insya Allah, dan manfaatnya juga akan lebih bisa dirasakan oleh semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus kepada teman-teman panitia yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, ya, siang dan malam, bekerja siang dan malam, nggak tidur, ya, tentu capek sekali. Mudah-mudahan semuanya ada nilainya insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pondok Pesantren As-Salam juga kami mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih
atas semua bantuan supportnya juga untuk acara ini, dan kepada manajemen di Assalam Hypermart juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsira sebesar-besarnya. Semuanya mudah-mudahan insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solehnya semuanya insyaallah. Amin. Oleh karena itu, atas terlaksananya acara ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam hari ini pada tanggal 1 Oktober 2023 ini acara dinyatakan sudah selesai, dan acara kita tutup bersama. Atas untuk penutupan, semoga Allah SWT berkahi pada kita. Kita minta kepada Ustadz Mustaqim untuk membacakan doanya. Saya Abdurrahim Ba'asyir sebagai perwakilan dari seluruh kepanitiaan dan pelaksana penyelenggara daripada acara ini menyatakan acara Islamic Edu Fair 2023 dinyatakan telah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Kiai Haji Mustaqim Safar untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Lakal hamdu bima khalaqtana wa lakal hamdu bima razaqtana wa lakal hamdu bima hadaitana. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi jami'in ni'am. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma arhamna ma'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyyaw wala mahruma. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wala takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih ahwalal muslimin hukaman wa mahkumin. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wangsurhum ala aduwika wa aduwihim. Ya Allah ya Rabb kami, terimalah amal kami, terimalah usaha kita semuanya dalam melaksanakan Islamic Edu Fair. Terimalah ini sebagai pemberat timbangan amal kami. Terimalah ini sebagai wasilah untuk menyatukan di antara ikhwan-ikhwan kami. Terimalah ini sebagai sebuah wasilah untuk memperbaiki usaha-usaha kami. Terimalah ini semuanya sebagai wasilah untuk meningkatkan dan memajukan agamamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al Al-Quran rabi' qulubina wa nur sudurina wa jila humumina wa dhihabi ahzanina. Allahumma ij'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada seluruh ustadz, Bapak Kiai Haji dan para asatidz yang telah bersedia untuk bisa hadir naik ke atas panggung, dan juga terkhusus kami ucapkan jazakallahu khair kepada Kiai Haji Mustaqim Safar dan juga Bapak Kiai Haji Muhtadi Kadi atas sampaian materi dan juga nasihatnya pada talk show malam hari ini. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh stand-stand dari sekolah Islam, dari seluruh pondok pesantren. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya, atas dukungannya dalam mensukseskan dan juga melancarkan kegiatan Islamic Education Fair 2023. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Formakin, Mapadi, BKS PPI, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Modern Islam Assalam, Mahat Tahfizul Quran Ishkarima, Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibnu Abbas, Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Al-Azhar International Islamic Boarding School, Pondok Pesantren Darus Syahadah, dan Yayasan Al-Abidin.
Kami ucapkan juga terima kasih dari official sponsor manajemen. Ada dari Limatur, The Lawu Group, Muhari Motor 651, dan Halal Sinergi. Kami ucapkan juga terima kasih kepada media partner dari Dewan Syariah Kota Surakarta, Dewan Dakwah, Majelis Tafsir Al-Quran, Ikatan Alumni Darussyahadah, Masjid Al-Muhkim, Muslim Designer Community, Islamic Center Karanganyar, Radio Dakwah Syariah, Radio Isyikarima, dan Dakwah Media Indonesia. Kami ucapkan juga terima kasih kepada official venue Assalam Hypermarket, Pondok Pesantren Modern Assalam, dan kami ucapkan terima kasih kepada event organizer, ada dari Al-Muhkim, tim Ustadz Salim, Halal Sinergi, Syariah Organizer, dan Alim Event Organizer. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bertugas dari hari pertama sampai hari terakhir di acara Islamic Education Fair 2023. Dan semoga kita dapat bertemu lagi di tahun depan dengan acara yang lebih meriah dan lebih baik lagi. Serta semoga kita dapat dipertemukan kembali di tahun depan. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren untuk dunia, pameran sekolah Islam dan pesantren terbesar di Kami mengucapkan syukron jazakumullah khairan kasiro kepada seluruh pengunjung Islamic Edu Fair 2023